Milian Jimenez di antara Indonesia, Belanda, dan Kolombia. Pemain keturunan Indonesia yang bermain di Liga Denmark tercatat ada 2 orang. Publik pun sudah tak asing dengan Kevin Dix yang saat ini main di FC Copenhagen, namun ada pemain keturunan Indonesia lainnya yang juga main di Superliga, kompetisi tertinggi Liga Denmark. Ialah Milian Jimenez, pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di salah satu raksasa Liga Denmark, Aalborg BK. Milian diketahui baru gabung dengan Aalborg pada 2 Juli 2024. Meski berstatus pemain anyar, pemain berposisi gelandang sentral namun bisa jadi fullback kiri ini sudah menjalani 8 pertandingan di Superliga. Dihimpun dari sejumlah sumber, Milian Jimenez punya darah campuran. Tidak hanya dari Indonesia, Milian diketahui juga punya darah Kolombia dan ia lahir di Nijmegen, Belanda pada 13 Januari 2003. Pemain berusia 21 tahun ini punya darah Indonesia dari pihak ibu. Kakek dan nenek Milian dari pihak ibu diketahui lahir di Bogor dan Madiun. Sebelum bermain di Liga Denmark bersama Aalborg BK di musim ini, Milian memulai karirnya di VV Union Youth pada 1 Juli 2011. Ia kemudian bergabung ke salah satu akademi bergengsi di Belanda, yakni Akademi PSV. Dari tim akademi, Milian terus dipercaya hingga bisa tembus tim U18, U19 dan U21 PSV. Milian satu angkatan dengan pemain berdarah Indonesia lainnya di PSV, Diliano Art. Dikutip dari Transfer Market, Milian satu agensi dengan gelandang timnas Indonesia Tom Haye. Menilik dari gaya main, Milian sebenarnya lebih baik dibandingkan dengan Kevin Dix. Pemain yang dilarang oleh orang tuanya bela timnas Indonesia itu hanya bisa ditempatkan sebagai back, sedangkan Milian bisa lebih fleksibel. Milian bisa ditempatkan sebagai gelandang pengatur serangan, pemain jangkar hingga fullback kiri. Penyebab Arhan Kakak tak masuk skuad timnas Indonesia U20. Nama Arhan Kakak secara mengejutkan tak masuk skuad timnas Indonesia U20 yang akan tampil dalam kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Pada Minggu 22 September malam PSSI mengumumkan daftar 23 pemain yang akan tampil di kualifikasi. Sebelumnya, nama Arhan masuk daftar 30 pemain yang menjalani pemusatan latihan di Bali. Ini kali pertama Arhan tak masuk daftar. Sebelum ini pemain Persis Solo tersebut selalu masuk daftar, termasuk saat pemusatan latihan di Prancis dan Korea Selatan, juga Piala AFF U19 tahun 2024. Indra Syafri mengaku sengaja mencoret Arhan. Pasalnya ada 4 striker di Indonesia U20 yang bersaing. Dari keempat striker itu, 2 kelahiran tahun 2005 dan 2 kelahiran tahun 2007. Kenapa Arhan Kakak tidak dipanggil? Striker juga ada 4 orang. Jens Rafet, Muhammad Ragil, Bosman Michael Tamara, dan Arhan Kakak, kata Indra saat jumpa pernah di Stadion Madia, Selasa 24 September. Saya diskusi dengan tim, menganalisis, kumpulkan semua data, akhirnya kita putuskan kita beri kesempatan yang kelahiran tahun 2005. Karena untuk tahun 2007 itu, masih bisa next di 19, ucap Indra menambahkan. Namun demikian tidak berarti pula kans pemain kelahiran 2 September tahun 2007 ini habis. Jika Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U20 tahun 2025, nama Arhan akan tetap dipertimbangkan. Perkembangan Arhan bersama klub akan menjadi acuan Indra. Jika Arhan dinilai terus berkembang dan bisa bersaing, kesempatan tetap dibuka. Karenanya Indra meminta Arhan tak putus asa. Apakah Kakak akan dipanggil lagi setelah ini? Kita lihat perkembangan pemain itu, karena pemain itu kan besarnya di klub, kita lihat perkembangannya, ucap pelatih asal Sumatera Barat ini. Jadwal Timnas Indonesia U20 versi Maladewa. Timnas Indonesia U20 akan bertanding melawan Maladewa U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Duel Indonesia U20 kontra Maladewa U20 berlangsung di Stadion Madia Jakarta Rabu 25 September 2024. Pertandingan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri telah mengumumkan daftar 23 pemain untuk mengarungi turnamen ini. Dari 23 pemain yang dipanggil, tidak ada nama Welber Jardim dan Arhan Kakak. Welber Jardim tidak dilepas oleh klubnya Sao Paulo.
Sementara Arkan Kakak kalah bersaing dari Jens Raven dan Muhammad Ragil. Indonesia U20 memiliki modal yang cukup bagus jelang kualifikasi Piala Asia U20. Anak asuh Indra Safri tersebut sebelumnya menjadi juara Piala AFF U19 2024. Selain itu, Indonesia U20 juga sempat mengikuti ajang Seoul Earth on Ice Cup 2024. Skuad Garuda Muda sempat melawan tim-tim kuat di turnamen tersebut, seperti Korea Selatan, Argentina, dan Thailand. Timnas Indonesia U20 sendiri tergabung dalam grup F di kualifikasi Piala Asia U20. Indonesia akan bersaing dengan Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Timnas Indonesia U20 memiliki dua cara untuk lolos ke Piala Asia U20. Pertama, Indonesia harus keluar sebagai juara grup F. Yang kedua, skuad Garuda Muda harus menjadi salah satu dari 5 runner-up terbaik. Media Jepang soroti dua senjata baru Timnas Indonesia. Kehadiran Maes Hilgers dan Eliano Reinders di Timnas Indonesia turut menjadi perhatian media Jepang, salah satunya Livedor News. Mereka menyoroti peluang Garuda sebagai batu sandungan bagi Timnas Jepang. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Jepang dalam matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia pada 15 November mendatang. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SIIBK, Senayan, Jakarta. Livedor News menganggap Timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang memperlihatkan peningkatan kekuatan yang pesat berkat proyek naturalisasi. Eliano Reinders menjadi nama pemain keturunan terbaru yang mereka sorot karena keterkaitannya dengan gelandang AC Milan, Tijani Reinders. Eliano merupakan adik kandung dari Tijani, gelandang AC Milan berdarah Indonesia yang memutuskan untuk memperkuat Timnas Belanda. Di sisi lain, Eliano yang kini bermain untuk klub Belanda PSV Zwolle memutuskan untuk membela negara kakeknya yakni Indonesia. Masih berusia 23 tahun, Eliano disebut media Jepang akan menjadi tambahan kekuatan yang berharga bagi Timnas Indonesia. Jepang akan menghadapi Indonesia pada bulan November di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tulis Livedor News dikutip suara.com pada Selasa 24 September 2024. Peningkatan kekuatan tim ini tidak lepas dari pemain naturalisasi. Mereka banyak mendatangkan pemain yang sebagian besar berasal dari Belanda. Kehadiran para pemain muda dari Eropa ini dengan cepat meningkatkan level tim. Dilaporkan bahwa kedua pemain tersebut kemungkinan besar akan dipanggil ke tim nasional Indonesia paling cepat bulan depan untuk pertandingan melawan Bahrain dan Cina.